Di sana jelas nampak spanduk yang dipasang oleh komunitas Susur Sungai Cipunten Agung Sabtu 22 Mei 2021. Hashtag rawat sungai. Nah, ini satu kegiatan yang nyata dari, kalau dilihat dari seragamnya, ini adalah RTI dan komunitas lingkungan dari Teluk hadir. Terima kasih. Semangat. Terima kasih Bang Kumis berbagi. Ini yang Anda saksikan di layar monitor channel Bang Kumis berbagi. Penyempitan nampak terjadi di kanan kiri sungai. Bangunan ini sudah memasuki kawasan pasar, tepatnya di Cianak. Di depannya memang indah, tapi seperti yang Anda saksikan, inilah bangunan entah liar atau berizin, tapi yang jelas ini menyalahi secara perundang-undangan karena dibangun di atas sepadan Sungai Cipunten Agung. Juga ini ditanam pisang ya, ataupun pisang bisa hidup di sini. Ini apa namanya, pisang. Kali ini Bang Kumis berbagi ada di satu skoci atau speedboat milik PMI yang ada di Kecamatan Labuan, dan ada dari LH, termasuk dari Tagana, dari PMI sendiri, dan pihak desa Teluk pun nampaknya ikut hadir dalam acara susur sungai. Ikutin terus bagaimana kondisi Sungai Cipunten Agung, pantauan channel Bang Kumis berbagi bersama LH Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Nah pemirsa, saat ini Bang Kumis berbagi ada di bawah jembatan, tepatnya jembatan Cipunten Agung yang ada di perbatasan antara Desa Labuan dan Desa Teluk. Di sana jelas nampak spanduk yang dipasang oleh komunitas Susur Sungai Cipunten Agung Sabtu 22 Mei 2021. Hashtag rawat sungai. Kita kembali ke komentator dari LH. Baiklah, saya dari Dinas Lingkungan Hidup memberikan informasi terkait dengan keberadaan Sungai Cipunten Agung bersamaan dengan kegiatan susur Sungai Cipunten Agung. Dan di sini banyak relawan-relawan dari khususnya itu ada relawan Facebook Banten News juga ada di sini turut bersama kami untuk melaksanakan clean up dan susur Sungai Cipunten Agung, dan banyak lagi relawan-relawan yang lain yang sudah tersebar dari hilir sampai ke hulu dari tadi. Nah kemudian kita lihat ini di kawasan jembatan ini terjadi juga penyempitan akibat juga ini dari pembuangan sampah ke badan sungai, sehingga lambat laun ini menjadi mengerak di ini, dan sebagian lagi bagian permukaannya ini hanyut atau terbawa air ke sungai ini, dan akhirnya ke teluk sana, berkumpul di teluk. Nah ini luar biasa terkait dengan sampah-sampah yang ini, mungkin ini dari berbagai sumber ini sampah ini yang jadi pusat pembuangan, terutama ini di jembatan Cipunten Agung yang ada di kecamatan ataupun di Desa Teluk, ada di Desa Teluk di Labuan ini. Bawahnya ternyata jadi tempat pembuangan sampah, di tempat pembuangan sampah. Jadi TPS liar di sini ya. Kenapa disebut TPS liar? Karena ini nantinya secara otomatis ini terbuangnya ini ke sungai, melimpah penumpukan sampah atau sedimentasi dari sampah itu sendiri. Nah ini bisa kita lihat, dan bangunan juga sudah nampak ini menyeret ke kawasan persungaian. Dan akhirnya juga ini ditanami pisang ya, ataupun pisang bisa hidup di sini. Ini pisang bulutuk sungai itu sendiri. Nah itu yang bisa diangkat kembali atau dikeduk balangan atau dikeruk, itu adalah sedimentasi yang ada di kanan kiri sungai itu sendiri. Nah maaf saya potong Pak, pertanyaannya ya, kita seperti udah menyaksikan sendiri
dampak dari penyempitan sungai sebenarnya bukan hanya sampah saja, Iya. tetapi apa yang dikatakan Bapak tadi, sepadan sungai di Cipunten Agung nampaknya sudah penuh dengan bangunan-bangunan, Iya. entah itu berizin atau tidak, yang pasti itu sudah berdiri. Betul. Nah, untuk dari pihak yang terkait, contohnya dari Kabupaten Pandeglang sendiri, itu apa sih Pak? Kok sampai bisa terjadi? Iya. Itu bangunan, dan bahkan ada yang memiliki surat juga katanya gitu loh Pak. Ya, ya, ya. Ya, ini sebetulnya memang bukan ranah kami di Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan tata ruang ini ataupun termasuk aturan sempadan sungai itu. Dan yang benar ya ada di RT RW ya, ruang kaitannya dengan PUPR juga ada di PUPR untuk terkait dengan sempadan ini. Seperti yang Anda saksikan di layar monitor channel Bang Kumis Berbagi, penyempitan nampak terjadi di kanan kiri sungai. Sepadan Sungai Cipunten Agung ini salah satunya seperti ini. Bangunan ini sudah memasuki kawasan pasar, tepatnya di Cianak. Di depannya memang indah, tapi seperti yang Anda saksikan inilah bangunan-bangunan entah liar atau berizin, tapi yang jelas ini menyalahi secara perundang-undangan karena dibangun di atas sepadan Sungai Cipunten Agung. Di sebelah kanan channel Bang Kumis Berbagi ada satu pemandangan, adalah warga Teluk yang notabene pekerjaannya adalah nelayan. Mereka memang disinilah hak mereka, karena perahu-perahu dan sungai ini fungsinya di samping untuk arus sungai sendiri dan untuk kegiatan ekonomi para nelayan. Tetapi nampaknya para nelayan tidak bisa berbuat banyak dengan dampak-dampak dari penyempitan dari Sungai Cipunten Agung sendiri, yaitu masalah rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang sengaja atau tidak sengaja dibangun di sepadan sungai yang akhirnya merampas hak para nelayan. Nah, sungai yang dulu luas, sungai yang dulu jernih, sungai yang dulu bersih menjadikan tempat main di saat waktu kecil, kini hanya tinggal kenangan. Para nelayan pun kesulitan untuk lalu lalang, baik mau ke laut ataupun pulang dari laut melalui alur Sungai Cipunten Agung ini. Nah, seperti inilah beton-beton bangunan yang berdiri kokoh ditancapkan di jantung Sungai Cipunten Agung, membuat sungai menangis karena itu bukan haknya. Tetapi Sungai Cipunten Agung nampaknya akan rela tersenyum manis tatkala warga nelayan dengan aman lancar melewati alur sungai ini. Karena pada prinsipnya mari kita belajar ke alam. Alam memang tidak bisa bicara, alam tidak bisa memberikan penjelasan, tetapi alam pun mampu memberikan peringatan. Dampak dari kita ceroboh terhadap alam, bencana pun akan datang. Nah, inilah jelas nampak ini bukan bangunan orang yang nggak mampu, bukan si miskin, karena dilihat dari kualitas bangunannya, ini adalah beton-beton kokoh menancap jantung di Sungai Cipunten Agung. Apalah daya, warga miskin menuruti dengan adanya program Kotaku. Warga Teluk digusur, dilibas oleh kebijakan Kotaku, tapi mereka sadar. Nah, seperti yang Anda saksikan di depan layar monitor, di sana ada sudah talud atau pembatas satu pondasi program Kotaku yang menandakan bahwa batas dari bangunan disitulah, dan nanti di sana ada beberapa proyek untuk menciptakan lingkungan Desa Teluk menjadikan indah. Tetapi keindahan bukan saja di sebelah kanan atau di depan Bang Kumis ini yang harus direhab, tetapi nampaknya sebelah kiri, tepatnya di Pasar Labuan, pun harus menjadi pemikiran kita bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Karena pada prinsipnya warga
Teluk, Labuan Pandeglang, dan sekitarnya menghendaki semua kebijakan pemerintah berdampak positif terhadap warganya itu sendiri. Seperti yang Anda saksikan, penyempitan terjadi di padan Sungai Cipunten Agung ini. Salah satu yang jelas nampak bangunan-bangunan kokoh yang dibangun oleh warga yang ada di Pasar Labuan. Dan di sebelah kanan nampak pemandangan yang Anda lihat, tumpukan atau berbaris rapi perahu-perahu nelayan milik warga Desa Teluk. Mereka terkadang sulit untuk melakukan aktivitas, baik mau berangkat ke laut ataupun pulang dari laut, karena dampak dari penyempitan inilah. Bangunan kokoh, bro. Nah, mantap.